Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua sehat walafiat. Sebelum kita mulai agenda perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini, Baiklah Bu, apakah boleh mulai? Maksudnya? Oh, kenapa ada apa? Oh, tidak ada lagi pertanyaan. Sebelum kita mulai agenda kita hari ini, kita mari baca doa terlebih dahulu ya. Suara saya terdengar, teman-teman sekalian? Terdengar Ibu, tapi Oh, kecil ya? Bu, kedengar. Kecil Ya, Ibu. Kecil Bu. Terdengar? Sudah mulai keras ya? Ya, Ibu. Kita berdoa dulu teman-teman sekalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alamin. Hari ini kita membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan. Sebelum itu mungkin kenapa sih kita perlu ya sebagai seorang, apalagi Anda semua ya, Anda semua adalah calon pendidik, calon guru PG PAUD ya, calon guru PAUD perlu memang untuk mempelajari atau belajar tentang filsafat ilmu, karena bukan hanya memperluas wawasan teman-teman sekalian ya mengenai pendidikan, namun juga nantinya filsafat ini gitu ya, pembelajaran filsafat ini akan membantu teman-teman dalam memahami dan juga mengembangkan bagaimana sih gaya belajar yang benar gitu, gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak usia dini khususnya. Oleh karena itu, semoga bukan hanya sekedar nanti teman-teman menyaksikan presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya, namun juga teman-teman bisa mengambil makna intisari gitu ya dari materi kita hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman kelompoknya. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tarini. Sebelum itu saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Rani Febriana, Ajeng, Aulia Rahmatika, Chania Wulandari, Ikhtiara Putri Wulandari, Setia Putra Arjuna, dan Satria Marcelina. Nah, materi yang kami akan bahas yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Definisi manusia dan pendidikan. Nah, definisi manusia yang akan saya bahas sendiri yang mempunyai kemampuan untuk mengada suatu kesadaran bahwa dia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus dan menguasai dunia dengan kekuasaan ini. Karena manusia yang tidak produktif adalah manusia yang reseptif dan pasif, dan dia tidak ada
bahwa aturan hukum alam mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? terdengar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang proses dalam mendewasakan manusia melalui upaya memberikan pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara dalam mendidik. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, pendidikan itu diartikan sebagai sebuah proses pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat berperan secara aktif dalam mengembangkan kemampuannya untuk memiliki kekuatan intelektual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan telah terprogram agar terciptanya suasana belajar dan proses pembelajaran. Kemudian ada menurut Ki Hajar Dewantara, nah, menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Komaidi dan Salama pada tahun 2018 di halaman 3, pendidikan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menuntun segala kekuatan kodrat yang terdapat pada anak-anak dengan tujuan agar anak-anak sebagai manusia dan anggota dalam masyarakat mampu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang paling tinggi. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar anak-anak sebagai manusia dan anggota dalam masyarakat mampu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang paling maksimal. Jadi, dari beberapa definisi pendidikan di atas, dari beberapa definisi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan sikap dan tingkah laku pada manusia yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar dapat tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Istiara. Selanjutnya yaitu hakikat manusia yang akan dibahas oleh saudari Chania Ulandari. Apakah saudari Chania Ulandari ada di Zoom? Pada saudari Chania. Oke, baiklah. Akan diganti kepada saudara Juna. Kepada saudara Juna, silakan.
Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya akan menjelaskan hakikat manusia yang seharusnya dijelaskan oleh Chania Wulandari. Mohon maaf Rani, kayaknya Chania sudah hadir itu. Kepada Saudari Chania. Nggak ada Kak, Chania. Dipersilakan kepada Saudari Juna. Mungkin Chania terganggu sinyal. Kepada Saudara Juna. Oke, baik. Terkait penjelasan hakikat manusia, ada gambaran hakikat manusia menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Charles Robert Darwin dengan teorinya, kemudian juga menurut Aristoteles, menurut Ernest Haeckel, dan juga menurut Harold Hatitus. Yang pertama menurut Charles Robert Darwin yang hidup pada tahun 1809 hingga 1882, ia mengemukakan dan menetapkan bahwa manusia itu sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendency atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Itu adalah menurut dari Charles Robert Darwin. Kemudian yang kedua menurut Ernest Haeckel yang hidup pada tahun 1813 hingga 1919, ia menyatakan bahwa manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni seperti binatang menyusui. Kemudian yang ketiga menurut pendapat ahli Aristoteles yang mengemukakan bahwa ia mengemukakan dan memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya, atau the animal dan reasons. Di samping itu, manusia juga binatang yang berpolitik menurut Aristoteles, atau zoonpolitikon, dari binatang yang bersosial atau social animal. Kemudian menurut Harold Hatitus, yang menempatkan manusia ini sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani. Terdapat dalam Endang Saifuddin dalam Muhaimin pada tahun 2016 halaman 31. Itu adalah 4 penjabaran menurut para ahli yang bisa kita simpulkan bahwa seluruhnya 4 ahli ini atau 4 pendapat ini menyatakan semuanya bahwa manusia itu sama atau menyerupai dari binatang, yaitu yang membedakannya adalah tentang pola berpikir dan juga interaksi manusia yang bisa memberikan pendapat. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman sekalian kalau hakikat manusia menurut para ahli ini terdapat kekurangan ataupun kurang referensi dari yang lainnya, sehingga secara general jadi kurang lebih menjelaskan bahwa hakikat manusia ini lebih terhadap seperti binatang seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Juna. Selanjutnya. Juna, slide selanjutnya, Jun. Selanjutnya, apa saja sih aspek manusia yang akan dijelaskan oleh Ajeng dan Chania Wulandari? Kepada Ajeng dan Chania Wulandari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Baik, terima kasih. Di sini terdapat aspek-aspek hakikat manusia. Nah, yang pertama itu manusia sebagai makhluk Tuhan, kemudian manusia sebagai kesatuan badan dan roh, kemudian manusia sebagai makhluk hidup, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya, kemudian manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk beragama. Nah, yang pertama itu ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dari tugas mereka sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini. Nah, menurut kitab suci, menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan swalalah. Nah, kemudian manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Dengan demikian, di balik adanya rasa cemas, kemudian dan takut itu muncul pula adanya harapan yang mengimplikasikan kesiapan untuk mengambil tindakan dalam hidupnya. Adapun hal tersebut dapat menimbulkan kejelasan akan tujuan hidupnya, menimbulkan sikap positif dan familiaritas akan masa depannya, menimbulkan rasa dekat dengan penciptanya. Yang kedua itu ada manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Nah, menurut Plato, memandang manusia terdiri dari badan atau tubuh dan jiwa atau roh. Nah, dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian berkenaan dengan struktur metafisik manusia, maka para filsufat menyebutkan ada 4 paham, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia merupakan kesatuan badan dan jiwa. Kemudian yang ketiga itu ada manusia sebagai makhluk hidup. Nah, di sini kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Nah, manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia sebagai individu. Manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, sehingga memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Nah, setiap manusia itu mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu dan masing-masing mampu menyatakan bahwa inilah dirinya di tengah-tengah segala yang ada. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Chen-nya. Kepada saudari Chenia. Mungkin Masih kalau lama ya saudari ini ya? Chenia gangguan sinyal lagi. Bisa dipercepat, presenter? Oke, Bu. Seperti Baiklah. waktunya bentar lagi mau habis ya. Akan aspek manusia ini akan dilanjutkan oleh Ajeng di Pitaloka. Kepada Ajeng dipersilakan. Baiklah, kemudian yang keempat itu ada manusia sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial maksudnya di sini pengaruh dari individu terhadap masyarakat. Nah, masyarakat terbentuk dari individu. Nah, maju mundurnya suatu masyarakat akan ditentukan oleh individu-individu yang membangunnya. Nah, jadi di sini tuh makhluk sosial. Jadi manusia tuh tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus ada kaitannya dengan manusia lainnya. Kemudian sebagai makhluk berbudaya. Nah, manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Selanjutnya itu yang keenam, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, menurut Azmi 2018, susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepatasan yang lebih tinggi.
Di sini menurut bahasa ilmiah sering digunakan istilah etiket persoalan kepantasan dan kesopanan, dan etika atau persoalan kebaikan. Jadi kesusilaan selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Jadi kesusilaan itu berhubungan dengan nilai-nilai. Kemudian itu ada yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Nah, aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ajeng. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara hakikat manusia dan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Septia. Kepada Saudari Septia dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas. Baiklah, selanjutnya ada hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Hubungan sebab akibat dari makna hakikat manusia terhadap pendidikan meliputi dua pokok permasalahan, yaitu tentang mengapa manusia harus dididik dan mengapa manusia dapat dididik. Pertama, ada mengapa manusia harus dididik. Nah, dari mengapa manusia harus dididik ini bisa dilihat dari dasar biologis dan sosial antropologisnya. Dari dasar biologisnya, manusia harus dididik karena pada dasarnya manusia dilahirkan tidak berdaya. Berbeda halnya dengan hewan, seperti sapi yang mampu berjalan setelah beberapa menit dilahirkan oleh ibunya. Tetapi manusia lahir tidak berdaya, tidak bisa langsung bangun dan berjalan sendiri seperti sapi dan hewan lainnya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan atau dididik agar mampu bertahan hidup dan menjalani proses kehidupannya. Nah, itu dari dasar biologisnya. Yang kedua ada dari dasar sosioantropologisnya, yang menyatakan bahwa peradaban manusia tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Peradaban yang meliputi adat istiadat, tata krama, norma sosial, dan sebagainya tidak ada dengan sendirinya, melainkan diturunkan dari generasi sebelumnya. Untuk kepentingan pewarisan peradaban itulah mengapa manusia harus dididik oleh generasi sebelumnya dan harus mendidik generasi selanjutnya. Nah, yang kedua, mengapa manusia dapat dididik? Seperti halnya pertanyaan yang pertama, pada pertanyaan kedua ini juga memiliki dua dasar jawaban, yaitu dasar biologis dan dasar psikososio-antropologis. Pada dasar biologisnya, meskipun manusia dilahirkan tidak berdaya, namun manusia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Potensi utama karena manusia dibekali dengan pikiran yang membedakan dengan hewan. Potensi yang dimiliki manusia inilah yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Oleh karenanya, manusia dapat dididik oleh orang tua atau orang lain di sekitarnya. Berbeda dengan hewan yang hanya mengandalkan instingnya saja. Dasar yang kedua adalah dasar psikososio-antropologis. Pada dasar ini, dinyatakan bahwa manusia itu beragam, baik dari fisiknya, psikisnya, kecerdasannya, potensi, dan lain sebagainya. Keberagaman manusia inilah yang nantinya membedakan antara manusia lain dan manusia satu dengan yang lainnya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang mengapa manusia dapat dididik, karena jika manusia tidak beragam, tidak perlu dan tidak akan dapat dididik. Maka dengan adanya pendidikan, jadi dapat saya simpulkan, demikianlah mengapa hakikat manusia sangat berhubungan erat dengan pendidikan, dan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, di mana dengan adanya pendidikan, maka manusia dapat berkembang,
dan berpikir untuk mencapai dan menghadapi masa depan. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari proses pendidikan dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dengan lingkungannya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, silakan moderator untuk menutup ya. Oke, Bu. Karena waktunya sudah habis ya. Silakan. Oke, Bu. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok 1 silakan di screenshot ya. Nanti dikirim melalui WA group. Silakan teman-teman membuka kameranya. Oke, kita foto bersama dulu. Oke, mungkin tambahan saja ya, closing statement dari saya. Memang dalam mempelajari filsafat gitu ya, perlu keberhati-hatian, perlu kita memfilter ilmu-ilmu tersebut gitu ya. Seperti tadi ya yang presenter sampaikan gitu ya, terkait teori-teori tentang manusia gitu ya. Para ahli mengemukakan bahwa manusia itu sama halnya dengan binatang. Padahal mungkin kalau menurut agama kita mungkin yang mayoritas muslim tidak ya gitu ya, berbeda gitu. Namun yaitu dia paling tidak kita belajar memahami, mengetahui bagaimana cara pandang orang-orang filsafat memandang pendidikan seperti itu. Mungkin itu jadi sering-sering baca buku gitu ya, supaya bisa memfilterisasi ilmu-ilmu dan kita bisa mengambil yang mana nih yang sesuai dengan diri kita sendiri gitu, sesuai dengan norma-norma adat budaya Indonesia juga gitu. Mungkin itu closing statement dari saya. Nanti ditunggu diskusinya di forum diskusi, oke. Setelah ini akan ada kelompok ke-8 untuk maju, jadi tetap standby di handphone ataupun laptop teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.